Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo teman-teman Amogesida, kembali lagi ke acara Bincang Rohani pada bulan Desember 2025. Kali ini ditemani bersama saya Nisrina Purbano Fatmawati Putri selaku moderator dan juga partner saya Abidaya Farzilza. Dan selain itu kami juga menghadirkan narasumber yang keren-keren. Mungkin dari Bapak-Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita, salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu-rahayu. Semua salam sudah diucapkan. Saya perkenalkan, saya Agung Yoga, Gusti Agung Yoga. Ini saya didamping oleh Bapak Profesor Doktor. Ini bukan main-main. Beliau adalah pensiunan dari dosen Undip juga. Di sebelahnya juga Dr. Made Sudano, juga dosen. Jadi ini kesempatan baik bagi kalian. Pertanyaan pertama kan sudah tadi ya. Jadi belum ya? Perkenalkan dulu. Perlu perkenalkan tambahan lagi ya? Sudah saya. Oke, saya kira itu, silakan lanjut. Baik, mungkin langsung saja di sini kita akan ngobrol santai saja. Kita langsung ke pertanyaan yang nomor 1. Baik. Mungkin untuk pertanyaan nomor 1, seperti yang diketahui Indonesia salah satu Pancasilanya yakni ketuhanan yang Maha Esa, yang mana Indonesia menganut satu ketuhanan yang pasti. Nah, sepengetahuan saya, maaf jika menyinggung atau salah, di dalam agama Hindu terdapat 3 representasi dari Tuhan. Nah, mungkin dari bapak-bapak apakah bisa lebih mengelaborasikan bagaimana sih sistem ketuhanan dalam agama Hindu kurang lebihnya? Memang kalau kalian ke Bali mungkin ke Pulau lihat itu bangunannya itu banyak. Kadang-kadang dinilainya itu seperti politeisme, kayak banyak Tuhannya kan itu ya. Tetapi kenyataannya memang orang Hindu itu percaya satu Tuhan. Ini tersebut di dalam kitab sucinya. Ekam Awidya Astikasya, Ekam Narayana Astikasya, Ekam Awidyam Brahma. Semuanya itu ucapannya adalah menunjukkan Tuhan itu sebenarnya satu, bukan yang keduanya. Boleh dilihat di dalam Candi Prambanan, ada 3 candi utama misalnya yang gede itu. Yang tengah itu Candi Siwa, yang kanan selatan itu adalah Candi Brahma, dan yang utara adalah Candi Wisnu, Brahma Wisnu Siwa. Namun demikian, karena Tuhan itu satu, bisa dipuja dan memang ada keyakinan itu, yaitu diperkuatlah dengan bangunan Padmasana sekarang. Ini bangunan yang utama, memuja Tuhan, menyatu semuanya, Brahma Wisnu Siwa ada di dalamnya. Jadi sekali lagi, agama Hindu itu yakin tidak ada teladan, terus ada yang tidak teladan nanti. Jadi ya bagaimana dengan dewa itu? Dewa itu sama dengan sinar, artinya sinar. Ibaratnya matahari memiliki sinar, banyak sinarnya memang. Ada ultraviolet, ultra ungu, ultra merah dan sebagainya. Sebenarnya Hindu bukan politeis, tapi monoteis, Tuhan yang Maha Esa, ya. Tapi para wikan dan Kidane menyebut manifestasinya Brahma, Wisnu, Siwa, Trimurti. Brahma pencipta, istilahnya stiti, Wisnu pemelihara upeti, pada ya upeti, stiti, dan
jiwa yang melebur perayunan. Itu kita suatu saat akan tidak ada. Itu adalah peranan beliau sebagai manifestasi jiwa. Ya. Di setiap rumah yang orang Hindu ya pasti mempunyai sejenis, kalau di Muslim apa, musola, apa yang kecil itu ya, musola ya, sanggah namanya. Sanggah itu ada di Kaji Kangin, apa namanya, di Timur Laut itu ada ruang 3. Nah itu adalah tempat pestananya leluhur dan juga beliau. Sekarang malah dimodifikasi, bukan modifikasi, ditambah dengan Padmusari gitu. Jadi salah kalau menyebut Hindu adalah memuja banyak dewa. Saya garis bawahi ya, salah menyebut Hindu memuja banyak dewa, tapi esa tetap dengan ya itu karena tadi sinar beliau beda-beda, maka penyebutannya beda. Sedikit saya mempertegas, memperkuat atau menambahi apa yang disampaikan oleh Pak Agung dan Pak Prof. Tamu. Jadi intinya Tuhan itu artinya kalau di Hindu disebut Widi, Sang-Hyang Widi. Widi itu artinya cahaya. Nah ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini, cahaya beliau disebut Brahma. Ketika ciptaannya dipelihara disebut Wisnu. Ketika beliau melebur ciptaannya disebut Siwa. Pada dasarnya beliau itu adalah satu, tetapi cahayanya ini menjadi beberapa disebut dewa di dalam itu. Nah oleh karena itu hidup dikatakan Tuhan yang Maha Esa. Saya tanya dulu, adik tahu nggak artinya Esa? Esa itu apa? Satu. Tidak. Esa itu artinya Maha. Kalau satu itu Eka, kalau Esa itu Maha, jadi Tuhan itu Maha segala-galanya. Itu intisannya. Tetapi beliau di dalam itu disebut dengan banyak cahaya-cahaya beliau yang tadi disampaikan oleh Pak Agung maupun Pak Prof. Sutama. Intisarinya seperti adik-adik melihat sinar matahari. Warna cahaya matahari apa? Nggak tahu kan? Ketika dia menjadi pelangi, apa singkatannya menjadi sekian warna, maka itulah warna disebut merah, biru dan seterusnya. Tuhan itu seperti itu. Apa gambarannya gitu. Bisa dipahami adik-adik? Ya, terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya. Mungkin jika dapat disimbolkan, artinya Hindu itu menganut monoteisme, yang mana Tuhan dianggap sebagai cahaya dan dewa-dewa seperti sinar-sinarnya yang memiliki tujuan serta misalnya saja seperti Siwa, yaitu bentuk dewa untuk menghancurkan, lalu Siwa bukan menghancurkan. oh maaf, Melebur. melebur, maaf, dan lain-lainnya. Adapun bangunan pura juga dapat memperkuat monoteismenya, yakni lewat Patsawana, Patmasana, kurang lebihnya begitu Pak. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke baik, mungkin bisa langsung dilanjut ke pertanyaan nomor 2. Pada ajaran agama lain, umumnya terdapat aturan mengenai norma maupun etika dasar masing-masing harus dipatuhi dan bertujuan untuk pemujaan terhadap Tuhan dalam agama itu sendiri. Nah, dalam ajaran agama Hindu ini bagaimana konsep norma ataupun etika yang ada? Jadi norma dan etika Hindu itu mungkin tidak jauh juga berbeda dengan agama lain ya. Kita memiliki Pancasrada. Awal pertamanya itu namanya 5 dasar keyakinan. Mungkin kalau di Islam ada rukun iman dan rukun Islam. Jadi Pancasrada itu 5 dasar keyakinan. Yang pertama, orang itu yakin dengan Tuhan, Tuhan yang Maha Esa ya. Yang kedua, yakin dengan Atman, roh yang menghidupkan manusia, sehingga kita harus hormat kepada orang tua dulu, kemudian kepada roh-roh yang sebelumnya kakek nenek buyut itu leluhur kita. Kemudian kita yakin, orang Hindu harus yakin dengan hukum karma. Itu yang disebut karma pala, hasil dari perbuatan baik itu pasti akan memanen.
nilai moral orang Hindu. Kemudian orang Hindu yakin bahwa hidup itu tidak sekarang aja, yaitu reinkarnasi. Kita percaya bahwa suatu saat orang itu meninggal, rohnya itu bisa datang kembali ke dunia, hidup dalam suasana baru, dan kemudian melanjutkan perjuangan sebelumnya. Dan yang terakhir, keyakinan bahwa orang Hindu yakin dengan kebahagiaan yang tertinggi di atas surga, yaitu moksha, menyatunya antara Atman dan Brahman, atau jiwa kita dengan jiwa yang maha besar, yaitu Tuhan. Kalau orang Jawa menyebutnya manunggalin kawulonan Gusti, itulah yang disebut. Kemudian nilai moral yang begitu banyaknya dikembangkan lagi, itu karena dasar ya keyakinan. Dikembangkan lagi dengan ajaran Tatwamasi. Tatwamasi itu adalah aku sama dengan kamu, kamu adalah sama juga dengan aku. Jadi kalau tidak suka dicaci, jangan mencaci. Kalau tidak suka kemalingan, jangan memaling. Kalau tidak suka dihina, jangan menghina. Lakukanlah sesuatu yang kamu sukai. Atau mungkin dibalik, janganlah lakukan sesuatu yang kamu sendiri tidak mengenaki. Itu ajaran Tatwamasi. Dilanjut lagi, ada ajaran-ajaran kebaikan lagi, biarpun banyaknya sebenarnya ya. Ada Trikaya Parisuddha, bahwa kita harus berbuat, berpikir, dan berkata yang baik. Tidak boleh kita jauh menyimpang dari itu. Ditambah lagi bahwa tujuan hidup orang Hindu itu adalah untuk berbuat baik sebenarnya. Mungkin ada pertanyaan lain lagi supaya nanti menyambung. Ini saya kira itu monggo bapak-bapak, barangkali Pak Prof atau Bapak Made. Saya tambahin sedikit ya Mas Pak. Kembali masalah norma etika Trikaya Parisuddha itu ya, berpikir yang baik, manujika istilahnya, berkata yang baik, wacika. Terus yang terakhir adalah berbuat, berperilaku yang baik adalah kayika. Nah, filsafat menyatakan bahwa mana budi kita itu adalah akar dari kebaikan. Kalau mana budi bisa baik, berpikirnya akan baik. Trikaya Parisuddha itu dengan baik, dan seterusnya sampai perlakuan juga baik. Nah, kejadian sekarang kan akhir-akhir ini kan banyak sekali kan, kalau saya lihat di media atau baca di media sosial atau di TV itu barangkali ya pemahamannya masih belum sampai ke kayika yang baik itu ya, kayika, manujika dan wajika ya barangkali ya. Meskipun kebutuhan sebenarnya mendesak, jangan yang seperti itu ya. Saya kira itu tambahan. Baik, sebagai contoh, sebagai di Islam ada rukun iman, di Hindu sendiri ada Pancasila. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dalam ajaran agama kehidupan manusia tidak dipahami hanya dari sebagai rangkaian peristiwa duniawi, melainkan sebagai bagian dari perjalanan yang lebih besar. Pada agama Hindu, apakah tujuan akhir kehidupan manusia itu apa artinya? Memang tujuan utama bukan cuma mencapai surga ya, masih ada di atas surga lagi, yaitu moksha. Nah, tujuan agama Hindu itu di dalam kitab suci kita disebutkan, kita ada catur purusa arta. Kita hidup itu, orang Hindu adalah untuk dharma, arta, kama, dan moksha. Terakhirnya moksha. Tetapi jalannya itu yang lebih penting. Yang jauh justru paling utama itu adalah berbuat baik. Bahkan di dalam kitab suci itu
Orang dilahirkan ke dunia ini adalah untuk berbuat baik, menanamkan amal kebajikan. Kalau itu perbuatan baik itu sudah ditambahkan sekecil apapun itu tercatat. Itu akan meningkatkan kelas kita, meningkatkan pada saat di alam akhirat nanti mendapatkan tempat yang lebih istimewa, bahkan di surga, atau mungkin bisa masuk moksha, tidak sampai ke neraka. Nah kemudian lahir lagi ke dunia, dia reinkarnasi juga memetik hasilnya tersebut. Jadi dengan demikian tujuan kita itu sebenarnya yang paling utama itu adalah untuk berbuat baik, paling utama. Karena dengan berbuat baik semua akan didapat, baik itu harta, baik itu kama maupun moksha sekalipun. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin saya akan melanjutkan membacakan pertanyaan nomor 4, yakni ketika memasuki suatu pura, yang paling terasa bukanlah suatu bangunan tunggal. Misalnya kalau masjid sendiri kan biasanya cuma satu bangunan aja, sementara ini tuh ada terdiri dari berbagai bagian bangunannya. Mungkin Bapak bisa lebih mengelaborasikan bagian-bagian apa saja sih yang ada di dalam pura ini. Jadi bangunan pura yang pertama ada konsep Trimandala. Saya sebutkan dulu Trimandala itu denah, area atau zona. Zona pertama adalah Nista Mandala, itu halaman terbuka. Kalau diibaratkan mungkin di pemerintah Pemda itu sudah tersusun loh. Ada alun-alun luas lapangan, kemudian ada pendopo, itu Madya Mandala. Kalau halaman luas itu Nista Mandalanya, pendopo itu atau balai yang besar yang nampung massa. Kemudian kemudian perkantoran atau perumahannya para pejabat. Nah demikian juga di pura sebenarnya ada Nista Mandala, tetapi di sini karena kebetulan keterbatasan lahan cuma ada 2. Nah ini boleh dikatakan Nista sekaligus Madya, zonanya cuma ada 2, dan yang utama satu lagi di dalam setelah masuk ke ini. Kemudian ada bangunan. Yang pertama ada di sana tuh Candi Bentar. Candi itu gerbangnya, pintu gerbang masuk. Begitu kita masuk, sempitkanlah pikiran, jangan mikirkan yang lain. Nah di sini dari Nisto ya menuju Madya. Nah Nistonya anggap ini di jalan itu Nisto, ini menuju Madya. Di sini kegiatan sosial, bertemu dengan orang, kegiatan rapat atau abdi-abdi lainnya, ya kegiatan sosial dilaksanakan di area ini, Madya Mandala. Kemudian ada itu namanya Kuri Agung. Kuri Agung itu masuk, lebih lagi sempitkan pikiran kita, jangan lagi mikirkan yang lain, semuanya terfokus hanya kepada Tuhan. Kemudian kita masuk ke jeruan. Yang ada paling utama bangunan itu adalah Pamasana, yang paling tinggi dan di tengah. Itulah pemujaan yang Widi, yang Maha Esa, menyatu semua. Brahma ada di sana, Wisnu ada di sana, Siwa ada di sana, bahkan dewa-dewa lain pun. Nah di sebelah kirinya ada pemelurah, namanya itu ada pelingih yang bangunnya seperti inilah bentuknya. Itu adalah dewa yang menjaga kesucian, terutama Padmasana, yang ibaratnya kalau kita menghadap itu harus memberitahu dulu ke sana, melaporkan. Kemudian sebelah kanannya ada balai pengelurah, balai popele itu adalah balai persamuan, atau mungkin ini ada kekuatan-kekuatan gaib, ada para dewa, malaikat atau apa saja yang datang dari seluruh alam ini menyatu ke sana, akan berstana di situ. Ada tempat untuk berstanakan. Nah kemudian satu lagi ada gedung simpan. Nah itulah dewa yang menjadi tuan rumah di pulau ini.
itu yang menjadi Betara Betari yang menjadi tuan rumahnya kekuatan di pura ini. Nah, saya kira satu lagi itu cuma persimpangan saja. Lanjut saja ke pertanyaan nomor 5, yaitu dalam arsitektur yang bersifat spiritual, bangunan serta ornamennya sering memiliki makna simbolis mengenai agama yang tersembunyi. Nah, apakah makna simbolis ini juga tercipta dalam arsitektur Hindu? Mungkin saya pernah dengar kalau misalkan pura ataupun tempat ibadah dalam rumah agama Hindu itu ada yang menghadap ke timur laut. Terus kemudian bisa juga dijelaskan mengenai Trihita Karana yang pernah saya dengar juga, dan apa aja contoh lainnya seperti itu. Bukan menghadap timur laut, tapi tempatnya di timur laut. Saya rapat ya. Oke, baik. Makanya tadi saya katakan setiap rumah orang itu pasti ada pura kecil, sanggah namanya, Merajan ada di timur laut, itu ya. Nah kemudian masalah simbolisme, maka saya lanjutkan ini Pak, apa namanya ini Koryagong ya. Koryagong itu ada, itu sebenarnya bome itu ya, bome topeng sebenarnya itu ya. Itu adalah lambang dari penguatan untuk menjaga jangan sampai energi negatif masuk. Hal-hal yang negatif jangan masuk, itu adalah penjaga bome itu ya. Kemudian kalau masuk terus ada Parmu sana, Parmu itu ratai, sana itu berstana, artinya yang widi itu berstana di sebagai ratai ya. Ratai itu ada 8 daun kelopak daun ya yang mencerminkan Dewa Tunawa Sangga apa ya, arah angin, arah mata angin semua. Kemudian naik itu ya, naik ke Padma Sada itu kan ada undang-undangan, itu adalah merupakan tahapan hidup sebenarnya, tahapan hidup ya, dari 3 dunia, bur, bawah, bawah, menengah, bawah atas, bawah sampai ke Tuhan. Nah ini juga Trimandala juga sebenarnya representasi dari 3 dunia itu, dunia manusia, Nista Mandala, dunia roh Madya Mandala, dan dunia dewata, dunia Tuhan, dunia dewa-dewa itu adalah utama Mandala. Jadi begitu kaitannya sebenarnya. Sedikit saya tambahkan Adede, kalau dilihat dari arsitektur pura-pura umumnya, Diana di sana biasanya ada undaan. Ya, undaan itu pasti ganjil. Ganjil itu selalu dimulai dari yang baik, buruk, akhirnya terakhir baik. Itu filsafatnya. Kalau dimulai dari jelek, baik, dari terakhir jelek. Lalu yang kedua yang disebut redwibida, 2 warna yang sifatnya saling melengkapi, putih dan hitam. Putih simbol kebaikan, hitam kejahatan. Kalau ini bergabung dia akan menjadi netral. Nah oleh karena itu Tuhan mengajarkan hendaknya kamu selalu berbuat kebaikan. Begitu filsafatnya. Lalu tadi sudah disebut beberapa bentuk-bentuk pembangunan di pura, tetapi tidak seragam nih. Tiap pura mempunyai karakter yang berbeda. Lalu di situ juga disebutkan ada yang disebut Meru, mungkin Meru, bangunan yang sifatnya tabrak, gitu ya. Ya, itu juga mempunyai makna seperti yang disampaikan tadi, mulai selalu ganjil 1, 3, 5, 7, 9, 11. Nah di dalam Hindu juga mengenal seperti adik-adik di paham yang Muslim banyak istilahnya apa, kalau kami menyebutkan para dewa tadi, kalau sebagian besar itu kami mengatakan lebih dari 3.000, kalau tidak salah 3.333, disederhanakan lagi menjadi 1033, nanti disederhanakan lagi menjadi 108, kalau di tasbih ada 99, kalau kami 108. Kenapa 108? Tadi disinggung alam semesta ini dijaga di 8 arah, tapi di tengah ada 1. Ini yang menghimpun kekuatan, sehingga tasbih kami, gayatri kami namanya itu 108. Kalau adik 99.
Lalu 108 ini disederhanakan lagi menjadi 33. Disederhanakan lagi, kekuatan beliau yang paling super menjadi 3, Brahma Wisnu Siwa. Lalu ketiga ini kalau diukur, itulah ide Sang Hyang Widi. Oleh karena itu Hindu mengajarkan apa yang ingin kita capai adalah moksa. Moksa itu artinya bersatunya sang roh kepada penciptanya, bukan surga. Surga itu hanya perantara, jembatan. Kalau Anda masuk surga, menikmati yang baik-baik saja. Nah, yang jelek benar, kembalikan lagi. Itu yang kami sebut reinkarnasi. Oleh karena itu Hindu untuk mencapai surga itu tidak sembarang. Bukan 1 minggu sembahyang itu terus surga. Enggak, tapi surga itu setengah mati. Karena kami menghayati, diajarkan bahwa alam semesta ini terdiri dari berapa lapisan dari menurut Anda? 7 kan? Kalau kami setiap lapisan 7 lapisan, 7 kali 7, 49 lapisan. Bayangkan kita menembus 49 lapisan. Menembus 7 aja susah. Nah, makanya diajarkan di dalam kami, janganlah berbuat kejahatan. Ya, jangan menjelek-jelekkan, jangan menghina orang dan lain sebagainya. Yang diajarkan adalah kebaikan. Itu ada intisari ajaran-ajaran ini. Nah, oleh karena ini untuk menekankan tadi aklamasi, Anda adalah saya adalah Anda. Ahimsa, jangan menyakiti. Kalau Anda menyakiti Anda, saya menyakiti Anda, berarti saya menyakiti diri saya sendiri. Itu intisari ajaran Hindu itu. Bisa dipahami ya? Nah, mudah-mudahan itu tadi pelengkap dari saya apa yang telah disampaikan oleh Pak Agung maupun Pak Sutarno tadi benar-benar bisa dipahami secara sedikit lengkap. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak. Pertanyaan kelima tadi sekaligus menjadi pertanyaan terakhir dalam sesi bincang rohani hari ini. Semoga ilmu atau pertanyaan-pertanyaan tadi dapat menambah wawasan baru bagi kita semua. Ketemu di bincang rohani berikutnya. Sampai jumpa. Oke.